Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Jemaah sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu, dan ilmu ini sebagaimana yang kita ketahui sangatlah penting. Sebab kita berada di akhir zaman di mana begitu banyak fitnah yang akan mengikis serta melemahkan keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari berbagai macam fitnah yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kaqita'il laili al-mudlim, seperti potongan malam yang gelap, dan fitnah senantiasa menimpa hati seorang muslim, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dan salah satu cara untuk menyingkap, mengetahui serta menyelamatkan kita daripada fitnah adalah membekali diri kita dengan ilmu. Sebab ilmu itu adalah cahaya daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah sekalian, masih kita pada pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, setelah sebelumnya membahas tentang zikir yang disyariatkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ada pernikahan, ketika kita datang ke pesta pernikahan, dan zikir yang harus diketahui serta diamalkan oleh suami dan istri. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, faslun fi hadihi fima yaqulu man ra'a ma yu'jibuhu min ahlihi wa malihi. Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW tentang apa yang harus kita katakan jikalau kita melihat satu hal yang kita kagumi, baik itu keluarga maupun harta, baik di dalam masalah keluarga maupun harta. Di dalam Islam ada dua pandangan yang seorang muslim wajib berhati-hati. Pandangan yang pertama adalah pandangan hasad. Pandangan hasad, kedengkian. Ini sangat berbahaya. Bisa menyebabkan ain, penyakit ain. Yang kedua adalah pandangan at-ta'ajjub, pandangan kekaguman. Pandangan kekaguman. Yudhkaru an Anasin anhu ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fi ahlin wala malin aw waladin fayaqulu ma syaa Allah. Fayaqulu ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Fayara fihi afatan dunal maut. Wa qad qala Allah ta'ala walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Al-Kahfi pada ayat ke-39. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat atas seorang hamba, baik itu di dalam hal keluarga atau harta atau keturunan, hendaklah dia mengucapkan kalimat ketika melihat anaknya atau kebunnya atau hartanya atau yang lainnya. Dia mengucapkan kalimat Masya Allah, la quwwata illa billah, la quwwata illa billah. Dan ini yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam surah Al-Kahfi, ketika seseorang yang memiliki kebun kemudian ternyata kebunnya musnah setelah sebelumnya dia berbangga, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kenapakah ketika engkau dulu masuk ke kebun engkau tidak berzikir kepada Allah dan mengucapkan kalimat Masya Allah la quwwata illa billah, Masya Allah la quwwata illa billah. Di dalam Islam ada satu penyakit yang menimpa fisik manusia yang disebut dengan ain. Ain itu artinya mata, daripada kalimat
ana ya'inu idza asabahu bil ain. Ketika seseorang terkena pengaruh negatif pandangan mata, itu disebut dengan penyakit ain. Dan asalnya adalah i'jabul aini bi syai'. Ketika hasad atau juga i'jab kekaguman seseorang kepada orang lain kemudian dipandang, kemudian pandangan tadi menyebabkan hal yang negatif kepada seseorang yang dipandang. Dan para ulama menyebutkan ain ini adalah hak. Ain ini adalah hak, bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan penyakit, bahkan sulit diobati, bahkan juga kematian. Karena itulah Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, al-ainu haq, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata itu betul adanya. Walau kana syai'un sabiqul qadari sabaqathu al-ain. Ain itu adalah hak. Jikalau ada hal yang bisa melewati takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah al-ain. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin supaya berlindung. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Hasad, supaya Rasulullah SAW berlindung daripada hasidin idza hasad. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sesuatu yang kita kagumi, atau seseorang melihat harta atau keluarga kita yang dia kagumi, maka kita ingatkan supaya mengucapkan kalimat apa tadi? Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan seseorang supaya melindungi dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hisnul hasin, benteng yang kokoh, yakni ketika seseorang senantiasa berzikir kepada Allah, terutama zikir perlindungan setiap pagi dan petang. Kemudian juga kalau terkena ain, maka preventif pengobatannya adalah di ruqyah. Dan di dalam Islam salah satu metode yang direkomendasikan adalah orang yang ain, orang yang memandang, jikalau diketahui memiliki efek dan orang yang memandang diketahui, maka diminta dia wudu dan air bekas wudunya itu diusapkan ke badan seseorang yang terkena ain, atau diminta mandi, kemudian sisa mandinya tadi, bekas mandinya itu diusapkan ke badan orang yang terkena ain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka di zaman ini kalau kita lihat seseorang kan pengen, mungkin saja ada penyakit di hatinya, atau dia menyenangi media sosial, kemudian semuanya dia posting, baik foto dia menyukai selfie misalkan, kemudian keluarga dia tampilkan dalam postingan, harta dia, rumah, mobil dia. Dan ain sebagaimana menimpa manusia juga bisa menimpa benda, harta. Maka penting bagi seseorang untuk tidak senantiasa melakukan hal yang demikian, sebab dikhawatirkan tadi terkena apa? Terkena ain. Ya, terkadang seseorang gendong melihat anak kita misalkan, kemudian memuji dan penuh kagum, dipandangi secara lekat, nah bahaya. Kita ingatkan dia supaya berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat Masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian yang selanjutnya, faslun fima yaquluhu man ra'a mubtala. Pasal selanjutnya adalah apa yang dikatakan kita ketika melihat seseorang sedang diuji Allah dalam kehidupan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam masalah ibadah, undur ila man huwa fawqakum, lihatlah kepada orang yang lebih tinggi. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali dua. Yang pertama orang kaya yang senantiasa berinfak, maka kita boleh hasad, giftah. Dan yang kedua adalah seseorang yang hafal Al-Quran, dia senantiasa mengulang hafalannya pagi dan petang, kita boleh giftah, hasad dalam makna positif. Nah, dalam hal akhirat kita lihat ke atas supaya kita bisa berkompetisi. Tetapi dalam masalah dunia, kata Rasulullah SAW, lihat ke
bawah, supaya kalian tidak mendustakan dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahah anhu annahu qala, maka dalam kehidupan mungkin pada banyak momentum kita melihat seseorang yang sedang diuji, entah diuji dengan harta kemiskinan, entah diuji dengan penyakit dia sedang sakit, atau diuji dengan cacat pada satu anggota badan dia. Kemudian kita melihat dia. Nah, telah sahih daripada hadis Rasulullah SAW, ma min rajulin ra'a mubtala faqal, tidaklah ada seorang laki-laki kemudian dia pada satu saat melihat orang lain yang diuji, yang mana ujian tersebut tidak sedang menimpa dia, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengafiatkan jasadku dan tidak terkena seperti apa yang menimpa engkau, dan Allah taala mengutamakanku atas sebagian makhluk Allah taala yang lainnya. Ini kita ucapkan. Misalkan kita lagi jalan melihat orang yang cacat gitu ya, atau kita sedang jalan melihat seseorang yang sedang ditimpa dengan kesulitan, dengan penyakit atau hal negatif apapun yang tidak disenangi secara umumnya oleh manusia, maka lisan kita jangan diam. Lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Keutamaannya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, adalah illa lam yusibhu dzalikal bala'u kainan ma kana. Niscaya Allah taala akan lindungi dia dari apa yang dia lihat. Ya, dari apa yang dia lihat. Konotasinya baik kita lihat langsung atau kita lihat di tayangan misalkan, atau dari informasi diberitahukan, maka kita katakan Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita bersyukur kepada Allah, kita tidak sedang ditimpa oleh kesulitan atau bencana yang sama, kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan dilindungi. Jadi melihat apapun yang negatif yang menimpa orang lain sebagai ujian, jangan lupa kita mengucapkan doa ini. Insyaallah kita akan tidak ditimpa dengan kesulitan atau ujian yang sama yang sedang kita lihat. Dan ini penting, dan ini sangat penting. Nah, yang selanjutnya fima yaquluhu man lahiqathu tiyaratun. Apa yang dikatakan oleh seorang muslim ketika dia tertimpa oleh tiarah. Di dalam Islam diharamkan apa yang disebut dengan tiarah. Tiarah itu menggantungkan nasib dengan dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan atas syariat dan juga fakta. Itu namanya tiarah. Merasa sial misalkan karena ada sesuatu, atau mengetahui sesuatu, atau tanda alam sesuatu. Tanda alam yang menunjukkan sesuatu. Kemudian dia merasa takut, merasa khawatir, galau dan sial. Itu disebut dengan tiarah. Dan ini adalah kesyirikan di dalam Islam, dan disebutkan pembahasannya oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Dzukira anhu annahu dzukirat at-tiyaratu indah. Maka ada sahabat yang menceritakan tentang tiarah. Faqala ahsanuha al-fa'al. Yang lebih baik dan dibolehkan dalam Islam adalah al-fa'al. Al-fa'al itu optimis. Jadi sial, merasa sial nggak boleh. Tapi merasa optimis boleh. Misalkan kita melihat dalam alam semesta ada satu tanda, kemudian kita maknai dan kita persepsikan optimis, itu boleh. Tapi untuk mengatakan, untuk meyakini sial itu tidak boleh. Wala ta'udda musliman wa idza ra'aita min at-tiyarati ma tukrahu faqul.
Ketika seseorang mengetahui ada satu hal yang mengkhawatirkan bagi dia tidak boleh tiarah atau merasa sial. Hendaklah dia menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'us sayyi'ati illa anta. Tidak ada juga yang bisa menolak kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika. Tidak ada daya dan kekuatan sedikit pun kecuali dengan pertolongan Engkau. Jadi ini adalah zikir yang disunnahkan. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, misalkan kita merasa takut dari satu fenomena. Kadang-kadang kan seseorang kalau telinga berdengung, oh tandanya akan terjadi seperti ini. Kalau matanya berkedut-kedut, oh berarti telah terjadi seperti ini. Dia merasa khawatir dalam hatinya atau ada kesialan. Maka jangan anggap dan percaya itu. Cukup berserah diri kepada Allah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wala yadfa'u as-sayyi'ati illa anta. La haula wala quwwata illa billah. Dari tadi zikirnya ujungnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin dan pertolongan Allah. Ini juga kalau kita lihat maknanya bisa kita pahami dalam hadis Abdullah bin Abbas. Ya, ketika Rasulullah SAW menyatakan, ya gulam, wahai anak kecil, seandainya seluruh dunia ingin mendatangkan kebaikan, semuanya tidak akan mampu kecuali dengan izin Allah. Jikalau seluruh dunia, manusia dan jin berkumpul ingin mencelakakan engkau, semuanya juga tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Maka akan ditanamkan untuknya pohon kurma di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Ka'bun yaqulu idza qala Allahumma la tira illa tiyaruka, la tiyara illa tiyaruka, wa la khaira illa khairuka, wa la rabba ghairuka, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dalam riwayat yang lain, Ka'ab bin Malik menyebutkan bahwa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma la tiyara illa tiyaruka, wa la khaira illa khairuka, wa la rabba ghairuka, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Innaha li ra'sin at-tawakkul wa kanzul abdi fil jannah. Ini adalah bekal seseorang di dalam surga. Dan jikalau seseorang mengatakan berserah diri kepada Allah, mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, tidak akan memudaratkan kepadanya segala sesuatu apapun. Penting bagi kita untuk mengucapkan sering la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, yang selanjutnya fima yaquluhu man ra'a fil manamihi ma yukrihuhu. Apa yang diucapkan ketika seseorang mengalami mimpi? Dia melihat sesuatu di dalam mimpinya. Sahha anhu ar-ru'ya as-salihatu min Allah wa ru'ya as-su'u min asy-syaitani. Faman ra'a ru'ya yukrihu minha syai'an falyanfuth an yasari wal yata'awwad billahi minasyaitonir rajim. Rasulullah SAW beliau bersabda, mimpi yang baik itu berasal daripada Allah, dan mimpi yang menakutkan yang jelek adalah gangguan daripada syaitan. Jikalau seorang kalian melihat dalam tidurnya mimpi yang menakutkan untuknya, maka hendaklah dia menghembuskan napas lewat mulutnya dengan sedikit air ludahnya di sebelah kiri. Dan hendaklah dia berta'awudz, berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan. Fa innaha la tadurruhu wa la yukhbir biha ahadan, fa in ra'a ru'ya hasanatan falyastabshir wa la yukhbir biha illa may yuhibbu.
Ini adalah ketentuan ketika seseorang melihat mimpi yang jelek. Tentu saja sebelumnya dia tidur dalam keadaan wudu, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia tertidur. Setelah itu jikalau melihat mimpi yang jelek, kata Rasulullah SAW, maka dia menghembuskan dengan mulutnya dengan sedikit ludah, kemudian dia sapukan, dan setelah itu dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberitahukan mimpi yang jelek tadi kepada siapapun. Tapi kadang-kadang kan seseorang cerita, oh tadi malam seperti ini, tadi malam seperti itu. Nah, demikian juga jikalau mimpi yang baik, hendaklah dia merasa gembira. Kalau mimpinya baik, ya, dalam mimpi misalkan dia mimpi kejatuhan hujan emas misalkan, atau yang semacamnya, hendaklah dia gembira. Wala yukhbir biha illa may yuhibbu, tidaklah dia memberitahukan kepada orang lain kecuali orang yang dia percaya dan dia telah senangi, maksudnya orang dekat dia. Wa amara man ra'a ma yuqihu ay yatahawwala an jambihi alladhi kana alayhi. Nah, jikalau seseorang dalam satu posisi mimpi jelek, dia ubah posisi yang lain. Wa amarahu ay yusalliya, dan lebih tepat adalah dia bangun kemudian salat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu adabnya di dalam Islam, petunjuk daripada Rasulullah SAW. Wa amarahu bi khamsati asya'a, maka dengan demikian rinciannya ada 5 hal yang perlu kita lakukan ketika melihat mimpi yang jelek. Ketika melihat mimpi jelek, ya memang biasanya mimpi itu kan ada 3 jenis jamaah. Yang pertama adalah mimpi karena mungkin saja memori kita masih jalan. Kita memikirkan sesuatu secara mendalam, secara berlebih-lebihan, kemudian kita ketiduran sehingga memori otak kita tadi masih aktif di bawah alam sadar kita, dan itu mungkin saja terlihat seperti mimpi muncul. Atau yang kedua memang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak di akhir zaman, dan itu adalah hak ketika seorang mukmin bermimpi dalam mimpinya dengan mimpi yang bagus, ya, dalam kondisi dia sudah menjalankan adab ketika akan tidur, kemudian dia mimpi yang bagus, maka itu adalah hak dan kabar gembira bagi seorang muslim. Dan ada juga mimpi yang jelek yang berasal daripada gangguan syaitan. Ada 5 hal kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, yang dilakukan. Yang pertama, ayam fusa an yasari, hendaklah dia meniup ke sebelah kirinya. Wa yasta'idz billahi minasyaitan, kemudian dia berdoa berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan. Wa alla yukhbira biha ahada, yang ketiga tidak ngasih tahu kepada orang lain, ya, tidak menceritakan kepada orang lain. Tapi kadang-kadang ada dorongan untuk cerita begitu ya, maka ditahan. Wa yatahawwala an jambihi alladhi kana alaihi, ubah posisi, ini yang keempat. Wa yaquma yusalli, dan lebih bagus, biasanya kan habis mimpi jelek susah tidur untuk lanjut lagi, maka lebih bagus dia wudu kemudian salat tahajud. Wa qala ru'ya ala rijlin ta'irin ma lam tu'abbar fa in ubbirat waqa'at wa la yaqussuha illa ala wadin aw dhi ra'yin. Sesungguhnya mimpi yang jelek itu insya Allah ketika seseorang berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau diceritakan kepada orang lain, besar kemungkinan akan terjadi. Itu hikmahnya. Dan janganlah dia ceritakan kecuali atas orang yang sangat dia cintai, sangat dekat, atau dia orang yang bijaksana, yang bisa ngasih dia nasihat. Tidak jadikan sebagai obrolan atau cerita. Jadi boleh misalkan penasaran tadi malam mimpi seperti ini, kemudian butuh nasihat kepada seseorang yang dia percaya atau yang sudah sangat dekat, amanah, boleh dia ceritakan secara terbatas. Wa kana Umar bin al-Khattab idza qussat alaihi ru'ya qala Allahumma in kana khairan falana wa in kana syarran
kali aduwina. Adalah Umar bin Khattab ketika diceritakan satu mimpi dari sahabatnya. Beliau berkata, kalau itu baik, moga saja untuk kita. Kalau itu jelek, semoga saja akan menimpa musuh kita. Semoga saja menimpa musuh kita. Wa yudhkaru an Nabi sallallahu alaihi wasallam man uridat alaihi ru'ya falyaqul lil ma'rudi alaihi khaira. Dan diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mauquf bahwa barang siapa yang diceritakan satu mimpi, hendaklah dia tidak merespon kecuali menyatakan kalimat yang baik, khaira, insyaallah baik, insyaallah baik. Wa yadhkuru anhu annahu kana yaqulu lira'i qabla ay yu'abbiraha lahu khaira. Dan diceritakan bahwa adalah Rasulullah SAW ketika diceritakan seseorang yang bermimpi terhadap sesuatu, beliau hanya menyatakan insyaallah baik. Insyaallah baik, kemudian beliau jelaskan. Dan dalam riwayat yang lain daripada Abdul Razak, daripada Ma'mar, daripada Ayyub, daripada Ibnu Sirin, dia berkata adalah Abu Bakar ketika ditanya tentang satu mimpi yang dialami oleh orang lain, beliau hanya menyatakan in sadaqatu iyyaka yakunu kadza wa kadza. Kalau memang betul mimpimu, mungkin maksudnya adalah ini dan itu. Seperti itu. Insyaallah baik. Insyaallah baik. Nah, ini tentang mimpi. Maka penting seseorang berzikir kepada Allah sebelum tidur, kemudian tidur di awal malam, kemudian tidur dalam keadaan wudu. Ya. Dan insyaallah keadaan dia akan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang selanjutnya adalah faslun fima yaquluhu wa yaf'aluhu man buliya bil waswas. Apa yang harus kita ucapkan dan apa yang harus kita lakukan kalau ketika kita tertimpa oleh penyakit waswas. Wa ma yasta'inu bihi ala raddil waswasah, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita tertolong daripada penyakit waswas ini. Waswas ini ada dua jamaah. Yang pertama adalah berkaitan biasanya dengan ibadah. Misalkan seseorang ketika buang air kecil, dia senantiasa was-was, merasa belum suci, bolak-balik lama di kamar mandi, ya, merasa belum yakin, senantiasa apa tadi? Was-was. Ketika wudu juga begitu, was-was, ini sudah enggak ya? Ulangi lagi, was-was. Dan ini mungkin sedikit aneh. Tapi kadang-kadang kita menemukan seseorang yang tertimpa penyakit was-was. Dia suka mengulangi. Contoh misalkan, dia was-was dalam sholat. Maka biasanya seperti ini penampakannya. Allah, Allah, Allah. Jadi sampai begini jemaah. Penyakit was-was. Penyakit was-was. Yang kedua adalah was-was di dalam hal masalah akidah. Karena dia terkena syubuhat. Terutama dari kalangan ateis yang tidak meyakini adanya Allah, yang meyakini tidak adanya Allah, atau kalangan agnostik misalkan, yang dia menyatakan Allah tidak diketahui, karena tidak diketahui maka tidak perlu diimani. Ini dua jenis was-was yang berbahaya yang kita wajib berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawa Shalih bin Qaisan an Ubaidillah bin Abdullah wa an ibn Mas'ud yarfa'u inna lil malaki bi qalbi ibni Adam lammatan wa lisyaitani lammatan. Di hati manusia itu kan ada bisikan daripada malaikat, demikian juga daripada syaitan. Falammatul maliki i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi wa raja'u salihu thawabin. Adapun ucapan daripada malaikat yang dihembuskan ke hati manusia itu adalah ucapan kebaikan, membenarkan tentang al-haq dan juga harapan akan pahala dan keridhaan Allah. Ini kalau malaikat. Tetapi hati-hati, inna syaitana yajri majrad dam, syaitan juga mengalir di tubuh, di
peredaran darah manusia, dan syaitan juga membisikkan min saril waswasi, ya, daripada al-khannas. Walammatu syaitan i'adun bi syarri wa taqdzibun bil haqqi wa qunutun minal khair. Adapun bisikan syaitan itu biasanya memerintahkan pada kejelekan, untuk mendustakan kebenaran, dan juga supaya berputus asa dari kebaikan. Dan ini berhubungan dengan keadaan seorang hamba. Maka seorang hamba wajib berlindung daripada godaan syaitan. Daripada godaan syaitan, baik syaitan dari kalangan manusia yang berkepala hitam maupun syaitan dari kalangan jin. Wa idza wajadtum lammatal malaki fahmidullaha wa saluhu min fadli. Kalau kalian temukan dalam hati kalian itu adalah motivasi, hembusan, bisikan kebaikan yang dominan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut. Wa idza wajadtum lammata syaitani fasta'idzu billahi wastaghfiruh. Tapi kalau kalian menemukan dalam hati kalian cukup banyak bisikan kejelekan, kegalauan, putus asa, ingin maksiat aja, maka fasta'idzu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan perbanyak istighfar serta taubat. Berbanyak istighfar dan taubat, kemudian tepis, muncul lagi istighfar dan taubat lagi. Nah, wa qala lahu Utsman bin al-As, berkata Utsman bin As, hala syaitanu baini wa baina salati wa qiraati. Suatu saat syaitan mengganggu aku dalam salatku. Maka aku katakan, dzaka syaitanun yuqalu lahu Hinzab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitahukan itu adalah syaitan yang mengganggu manusia di dalam salat yang disebut dengan Hinzab. Fa idza ahsastahu fatawat billahi minhu wanful an yasayka thalathan. Kalau engkau merasa diganggu oleh syaitan dalam salat engkau, maka berlindunglah kepada Allah dan hembuskanlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. 3 kali. Wa syaka ilaihi sahabatu anna ahadahum yajidu fi nafsihi ma li ayyakuna humamatan ahabu ilaihi min ayyatakallamu bih. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita doa. Beliau menyatakan alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menepis tipu daya syaitan dan waswas daripada syaitan. Maka ini penyakit yang banyak menimpa manusia. Dan hal yang juga berbahaya, halus, tipis, tidak terasa adalah waswas syaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman dulu itu kan kesesatan kita telah mengetahui, contohnya misalkan kesesatan yang berkenaan dengan Khawarij, itu tentang apakah pelaku dosa besar kafir atau enggak. Objek bahasannya masih manusia. Kemudian muncul kesesatan Syiah yang mereka mengkultus individukan Ahlul Bait, sebagian menistakan sebagian Ahlul Bait yang lain. Objek yang menjadi perdebatan dan penyebab kesesatan mereka masih manusia. Kemudian muncul kesesatan yang lebih serius, ya, ketika mulai diterjemahkannya buku-buku filsafat di zaman kekhalifahan siapa? Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun, kemudian khalifah-khalifah berikutnya, itu kan ada satu kebijakan supaya buku-buku filsafat, warisan keilmuan filsafat Yunani diterjemahkan sebanyak mungkin ke dalam bahasa Arab. Maka dicarilah semua buku filsafat dan warisan keilmuan peradaban Yunani. Bahkan sampai meminta ke raja-raja Eropa supaya kami diberikan atau kami beli buku-buku keilmuan dan filsafat warisan Yunani. Dan Eropa juga mengakui bahwa antara kemajuan Eropa dengan perbendaharaan keilmuan Yunani, di tengahnya adalah
warisan kaum muslimin. Ini adalah mata rantai yang tidak terpisahkan. Tetapi namanya warisan Yunani itu kan ada yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, ada yang berkenaan juga dengan filsafat dari Sokrates, Plato dan lain semacamnya. Kaum muslimin melahap itu, maka muncul banyak ilmuwan di tubuh kaum muslimin yang mereka bisa menjelaskan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di zaman itu. Makanya saat itu Baghdad menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan, dan kaum muslimin berada di garda terdepan untuk kecanggihan teknologi saat itu. Sampai Eropa beberapa ratus tahun kemudian mereka menuntut ilmu ke Baghdad, kemudian ke Cordoba dan lain semacamnya. Nah, ringkasnya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara yang diterjemahkan tadi adalah buku-buku apa? Filsafat juga. Awalnya kesesatan kan tentang apa tadi? Pelaku dosa besar, kafir atau enggak. Kemudian Syiah menyatakan kesesatannya apa? Ahlul Bait itu posisinya sebagai imam. Nabi dan Rasul enggak ada lagi, penggantinya adalah imam-imam Ahlul Bait. Bahkan Ahlul Bait itu derajatnya seperti Nabi. Kemudian muncul kesesatan yang lebih serius. Apakah ada yang disebut dengan takdir ataukah enggak ada? Golongan Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah menyatakan tidak ada yang namanya takdir. Semuanya terjadi dengan apa yang diusahakan oleh manusia. Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Muncul golongan kutub ekstrim sebelahnya namanya Jabariyah. Manusia tidak punya peran dan usaha. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Manusia hanya perannya sebagai pelaku yang terpaksa. Muncul lagi kesesatan yang lebih parah yang dihembuskan oleh Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini non muslim tapi dipercayakan untuk mengakses tadi perpustakaan. Darul Hikmah namanya. Jadi di Baghdad itu dibangun perpustakaan yang sangat megah, luas dan besar. Ada ratusan ribu, bahkan mungkin saja lebih daripada itu, sampai jutaan buku warisan daripada Yunani. Nah, Jaham bin Safwan menghembuskan syubhat. Contohnya misalnya syubhatnya Allah tidak punya sifat. Sebab kalau berbilang sifat menunjukkan berbilangnya zat. Ini pembahasan filsafat. Nah, muncul lagi golongan ateis, mulhid, dahriyah. Golongan yang menyatakan ma yuhlikuna illa dahar. Enggak ada Allah. Yang ada adalah alam semesta, hukum kekekalan energi dan semacamnya. Nah, ini kan masuk dalam apa tadi penyakitnya disebut dengan penyakit apa jemaah? Was. Penyakit was-was. Jadi was-was itu bukan hanya kalau seseorang ragu ini sudah suci atau belum. Termasuk was-was adalah tadi tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi ketika banyak yang ngibul misalkan gak punya ilmu di YouTube gitu ya, itu bahaya. Maka seseorang harus melihat bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah, bagaimana para ulama menjawab. Nah, kata Rasulullah SAW, "Idza qila lahu hadza Allah, khalaqal khalqa faman khalaqal khalqa, faman khalaqallah." Mungkin saja syaitan itu menghembuskan dalam hati manusia. Ini alam semesta, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, itu syubhat, hembusan daripada syaitan, penyakit was-was. Kalau seseorang muncul demikian seperti dalam hatinya seperti itu, hendaklah dia membacakan firman Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat ketiga. Dialah Allah yang pertama tanpa ada permulaan dan akhir tanpa ada kesudahan. Dia adalah al-zahir yang tidak di atasnya sesuatu, wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan pencipta tidak diciptakan. Jadi ini permasalahan yang banyak muncul dari sejak zaman dulu dan para ulama telah menyebutkan
yang demikian juga telah dibantah. Contohnya misalkan Ibnu Tufail itu kan menulis satu buku namanya judulnya Hayy bin Yaqdhan, bahwa seseorang kalau menggunakan insting, naluri dan fitrah dia, pasti dia akan berada pada satu kesimpulan, alam semesta pasti ada yang menciptakan, dan itu zat yang maha kuasa. Kemudian juga pernah terjadi perdebatan, contohnya misalkan antara Al-Imam Abu Hanifah dengan seorang mulhid ateis. Ini ada dua versi. Versi yang pertama, Imam Abu Hanifah terlambat. Jadi sudah disepakati perdebatan antara seorang tokoh ateis dengan Al-Imam Abu Hanifah tentang eksistensi Allah. Nah, Imam Abu Hanifah datangnya terlambat. Kemudian dicela ketika datang oleh orang ateis tadi. Kenapa terlambat? Kata Imam Abu Hanifah, tadi pada versi yang pertama, tadi aku datang ke sini menyeberangi sungai dan terhalang oleh sungai. Tapi yang ajaibnya, aku lihat ada kayu-kayu yang berserakan di pinggir sungai. Kemudian kayu itu tiba-tiba saling secara kebetulan saling membentuk dan terangkai menjadi perahu. Kemudian perahu itu datang ke saya. Kemudian kebetulan juga perahu itu bisa menyeberangi saya tanpa ada yang mendayung, mengayuh. Sehingga aku datang ke sini walaupun terlambat. Diketawain oleh siapa tadi? Kamu ini ngibul ya kan? Kamu ini ngibul. Bagaimana mungkin perahu bisa terbentuk sendirinya? Apalagi bisa jalan sendiri. Ini mustahil. Kata Imam Abu Hanifah, kamu yang lebih ngibul ya kan? Bagaimana mungkin alam semesta dengan keteraturan yang luar biasa, dengan detail yang sangat menakjubkan, ini tanpa ada yang menciptakan. Jadi biasanya para ulama menyebutkan bahwa seorang muslim dia meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan biasanya dalilnya itu ada beberapa pendalilan. Yang pertama adalah dalil tasalsul. Dalil tasalsul, bahwa di dunia ini ada dua eksistensi. Yang pertama adalah al-mumkin, sesuatu yang mungkin ada, mungkin tiada, dan pasti ada permulaan. Dan yang kedua adalah wajibu al-imkan, sesuatu yang mutlak dan wajib ada. Nah, makhluk itu disebut dengan mungkin. Lawannya adalah al-khaliq, yaitu wajib ada. Yang namanya makhluk itu hanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama, ada secara kebetulan. Yang kedua, dia menciptakan dia sendiri. Yang ketiga, dia diciptakan oleh eksistensi di luar dia yang maha kuasa. Yang pertama, secara kebetulan. Apakah alam semesta ini secara kebetulan? Nah, gitu ya. Kata para ilmuwan, kebetulan mungkin, tapi peluangnya sangat kecil. Seperti serpihan berbagai macam besi di satu lapangan, kemudian ditiup angin topan, tiba-tiba besi tadi terangkai menjadi pesawat. Kemungkinannya seperti itu. Nah, jadi banyak. Yang kedua adalah dalil fitrah. Mengadakan sendiri juga tidak mungkin. Kemudian dalil fitrah, bahwa manusia secara fitrah pasti dia mengakui dalam hatinya dia lemah dan ada zat yang maha kuasa. Makanya kalau pesawat itu mau lagi oleng gitu kan, kalau yang beragama kan dia ada yang dituju berdoa, tapi yang ateis itu bingung. Ya. Kemudian dalil secara tajribi, pengalaman. Adanya mukjizat itu kan jelas.
Di sepanjang waktu diutus para nabi ada puluhan mukjizat. Kemudian pengalaman pribadi masing-masing ketika terjadi keajaiban, dan itu kan di luar. Dan hal-hal yang transendental, metafisik itu adalah irasional jikalau dibahas dengan kalimat empiris, harus dibuktikan dan bisa dilihat. Itu malah nggak rasional. Kalau membahas hal yang gaib dengan pengamatan, ya seperti saja roh, kita yakin ada roh tapi juga tidak bisa dianalisa secara empiris. Dan yang berikutnya adalah patokan moral itu adanya di agama, Kemudian juga tentang tujuan hidup. Orang ateis itu Pak bingung patokan moral itu apa. Kata mereka bahwa patokan moral ini harus diuji sepanjang waktu sehingga manusia bersepakat tanpa campur agama tentang toleransi, tentang penghormatan, tentang hak asasi manusia, dan itu menjadikan manusia hidupnya menjadi bermakna. Padahal ini kan kontradiksi. Orang ateis itu kan meyakini tidak ada kehidupan setelah kematian, dan dia merasa hidup itu hanyalah evolusi dari makhluk biologis. Orang ateis memandang dirinya itu adalah biologis saja, kemudian berevolusi, mati, selesai. Lalu kenapa dia berbicara tentang makna hidup? Ini kan jadi kontradiksi. Makna hidup itu ketika berbicara tentang keyakinan agama. Jadi Masya Allah. Tapi karena saat ini ya banyak orang bebas bicara di YouTube, termasuk misalkan gembul atau ngibul atau yang semacamnya. Jadi menyebarkan syubhat. Orang yang bodoh jadi terkena syubhat. Seperti itu. Baik jemaah, saya jadi kemana-mana agak panjang, tapi tidak masalah, sekilas. Dengan demikian was-was itu ada dua tadi. Yang pertama apa tadi? Was-was yang berhubungan dengan ibadah. Saya sudah atau belum ya? Makanya berkali-kali begini. Kadang-kadang uniknya kita temukan juga saat nikah, saat ijab dan kabul. Itu bahaya kalau was-was, diulang sah atau enggak. Kata penghulunya enggak sah. Kalau penghulunya yang terkena was-was, bahaya juga, diulang terus. Harus satu napas apalagi, wah sulit itu. Ya, yang kedua adalah was-was dalam masalah iman kepada Allah. Maka seseorang wajib berlindung kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini jamaah, mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan jamaah, mungkin ada pertanyaan sehubungan dengan apa yang tadi kita bahas. Ya, silakan. Ibadah. Iya. Jadi memang was-was tadi adalah penyakit. Maka senantiasa ketika seseorang datang was-was, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian menghembuskan napas disertai sedikit ludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Dan biasanya was-was itu bisa netap kalau ditoleransi. Maksudnya begini, batal nggak wudu, batal nggak, kemudian batal sajalah, pengen hati-hati, ya kan? Ditoleransi terus demikian, lama-lama jadi kebiasaan. Dan was-was sudah kalau jadi kebiasaan memang sulit, harus diterapi. Mungkin ada psikolog yang lebih paham untuk terapinya. Tetapi yang jelas dalam Islam, ya dia yakin, dia berlindung kepada Allah, kemudian jangan dianggap was-wasnya tadi.
jangan dianggap was-wasnya tadi ditepis. Seperti itu perlakuannya dalam Islam. Mungkin detail bagaimana terapinya, mungkin saja ya psikolog Muslim tahu bagaimana yang lebih tepat kalau sudah sangat serius seperti itu. Kadang-kadang ini juga menimpa anak-anak. Saya diceritakan ada anaknya kalau sudah wudu itu sampai 1 jam atau setengah jam. Buang air kecil dan wudu saja. Keluar dari kamar mandi, balik lagi. Ya kan? Mau sholat ini. Keluar kamar mandi, balik lagi gitu Pak. Sudah dinasihatin, sudah nak, balik lagi. Nah, itu kan jadi satu penyakit psikologi. Maka kita nasihati tadi supaya tepis saja, yakin saja, kemudian berlindung kepada Allah itu. Tapi mungkin kalau detailnya, kalau sudah jadi penyakit itu butuh diterapi oleh seorang psikolog Muslim yang amanah. Ya seperti itu mungkin wallahu a'lam bishawab kalau detailnya. Kadang-kadang nggak anak kecil saja, orang tua juga banyak gitu Pak ya. Orang tua juga banyak. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda dalam kasus sholat, "Idza wajada ahadukum syai'an fi sholatihi fala yansharif." Kalau salah seorang di antara kalian menemukan sesuatu, buang angin atau enggak, batal atau enggak, ketika sedang sholat, jangan dia berbalik untuk ke belakang dan wudu. Hatta sampai dia menemukan fakta yang pasti. Sautan aw wajada riha, ada suara atau bau. Gitu. Tapi kalau yakin buang angin ya harus keluar memang. Ini dalam ragu. Tadi buang angin enggak ya? Suaranya enggak ada, baunya juga enggak ada. Tetap yakin, berarti enggak buang angin. Ya, ya ada bunyi seperti itu. Kadang-kadang kan memang ada bunyi di sebelah kita. Ini sudah bunyi nggak keluar. Padahal kita nggak buang angin. Semasa masih di dalam itu tidak disebut dengan futha. Kan mohon maaf buang angin atau kentut itu ada 2. Ada futha, ada durat. Futha itu maksudnya nggak ada suaranya. Ada yang ada suaranya dalam bahasa futha dan ada durat yang ada suaranya. Nah kadang-kadang kan perut seseorang bergolak sehingga bunyi mungkin dipersepsikan mirip seperti buang angin. Malu juga kita di sebelah kan. Yang di sebelah mungkin saja mikir ini kok enggak batalkan sholat. Kita yang mengalami yakin, oh ini bunyi yang ada di dalam perut kita. Ya itu sih nggak masalah, yakin bukan buang angin. Tapi yang dimaksud adalah ada pergerakan misalkan di tubuh seseorang kemudian dia ragu, batal enggak ya? Batal enggak? Tepis. Dia beristighfar kepada Allah, berlindung kepada Allah daripada syaitan dan lanjutkan sholatnya. Kecuali 2 tadi, dia mendengar bunyinya atau mencium baunya. Kalau sudah ada bau, ada bunyi, tetap nggak keluar juga, ya itu kan masalah juga. Seperti itu jemaah insyaallah. Ada yang lain mungkin silakan. Ya. Penyakit yang mana Pak? Ain. Oh, ya. Ain itu tentu semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ain itu adalah 2 kondisi tadi. Pandangan apa tadi ya? Hasad, dan yang kedua adalah pandangan i'jab, kekaguman. Pandangan hasad dan pandangan i'jab. Nah, ain itu terjadi ketika seseorang melihat dengan lekat, maksudnya dia idamatul nazar, dia melihat agak lama, kemudian ada hasad dan dia menyalurkan hasadnya lewat pandangan, sehingga dengan kekuatan pandangan tadi terjadilah hal yang tidak diinginkan.
Jadi ternyata pandangan itu bisa menjadi pandangan yang kuat, Pak. Makanya zaman dulu orang Baduy itu melatih pandangannya. Kan di Baduy itu kan bisa melihat jarak jauh gitu kan. Dia tutup mata, kemudian dia buka, kemudian dia fokuskan dengan kekuatan dia. Bahkan sebagian orang Baduy ketika bahasa kita Balipawan menciling gitu kayak apa, atau mendelik atau apa, melotot, itu bisa menjatuhkan seseorang. Jadi itu ternyata mata itu bisa sampai demikian. Mata. Nah, mata pandangannya yang biasa, tapi ada hasad dalam hati, itu bisa menyalurkan hasad tadi lewat mata. Kan kadang-kadang manusia itu punya kemampuan yang hanya muncul dalam saat-saat tertentu tanpa dia sadari. Seseorang misalkan ibu-ibu, ya, batasan mengangkat dia paling 20 kilo atau 15 kilo. Tapi pas saat ada kebakaran, lemari saja diangkat. Padahal beratnya 100 kilo misalnya. Muncul saat itu. Nah, demikian juga hasad dan ijab, kekaguman, ketika seseorang melihat dan fokus pandangannya dalam waktu agak lama, itu menimbulkan efek negatif. Tadi bisa rusak, bisa sakit, bahkan meninggal. Dan dalam ilmu medis kadang-kadang itu disebut dengan penyakit yang tidak teridentifikasi. Pokoknya orangnya lemas, lemah, sakit, tapi dokter juga bingung ini sakit apa. Beberapa kali koreksi analisa gitu ya. Beberapa kali di analisanya diubah. Sakit ini bukan, sakit ini bukan. Tapi kok ini pasien lemas, nggak semangat, sakit, diobati juga nggak sembuh-sembuh begitu ya. Itu penyakit apa tadi? Ain. Awalnya dia sehat, gemuk, tahu-tahu sakit, kurus, lemes, nggak ada tenaga. Tapi dicek juga nggak ada apa-apa, begitu. Kurang lebih seperti itu. Maka kita zikir pagi dan petang. Kemudian kalau melihat sesuatu, masya Allah, la quwata illa billah. Kemudian jangan melihat dengan dua pandangan tadi, hasad dan kekaguman. Hasad dan kekaguman. Ya, jika bagi petang juga. Kalau ada kasus sudah terlanjur sakit ain dan kita tahu, berarti alhamdulillah, minta dia wudu, air bekas wudunya disapukan sambil berdoa kepada Allah. Tapi kalau nggak tahu, nah ini juga repot. Diruqyah biasa, diruqyah. Nah, ada yang lain mungkin? Mimpi ya. Syaitan. Ya, tadi mimpi secara umum kalau kita bedah ada 3. Ada yang memang karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberitahuan daripada Allah, dan terkadang disebut dengan ilham yang Allah taala berikan kepada seorang mukmin sebagai karunia dan kabar gembira atau pemberitahuan hal yang gaib kepada seorang mukmin lewat mimpinya. Ya. Atau yang kedua adalah gangguan syaitan ketika mimpi itu menakutkan, mengerikan, merisaukan, atau sesuatu yang memang menjadi fokus pikiran kita. Sebelum tidur kita mikirin itu terus, pas dalam tidur itu seakan-akan lanjut. Nah, itu berarti hanya pikiran kita masih aktif di bawah alam sadar, sehingga muncul seakan-akan dalam bentuk mimpi yang tidak beraturan seperti itu. Tinggal yang mana yang kita inginkan kan, supaya dapat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kebaikan bagi kita. Baik itu informasi terhadap hal yang gaib di depan dan itu baik itu yang sifatnya hidayah dan juga ilham dan yang semacamnya. Wahyu telah terputus, tetapi Allah Subhanahu wa taala ada ilham bagi orang mukmin dalam mimpinya.
Yang biasanya ketika seorang mukmin taat kepada Allah, tidur dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah, kemudian juga mimpinya terjadi menjelang waktu fajar misalkan, itu biasanya adalah mimpi-mimpi yang baik, disebut dengan ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Lawannya adalah mimpi yang jelek. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita tidak lama lagi akan menyelesaikan kitab yang kedua, Pak ya. Alhamdulillah. Kitab yang pertama sudah selesai. Ini yang jilid kedua juga sudah mau selesai. Nanti kita lanjut jilid yang ketiga. Bayangkan kitab-kitab tebal seperti ini, kurang lebih 6 atau lebih kitab, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim saat pergi haji dan pulang haji sudah jadi kitabnya. Berasal dari apa? Hafalan beliau. Saya aja yang baca kesulitan gitu maksudnya, Pak. Saking rumitnya pembahasan dan detail, apalagi kalau nulis. Ini tulisan beliau dengan hafalan. Ketiga saat apa tadi? Haji. Kalau kita haji kecapean, Pak ya. Kalau bisa tidur alhamdulillah. Tapi beliau sempat-sempatnya nulis di atas onta lagi kadang-kadang. Masyaallah. Subhanallah. Nah, sampai di sini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.